semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Elizabeth Official. Oke guys, kali ini aku akan membahas Wattpad. Bukan Wattpadnya deh, tapi lebih tepatnya cerita di Wattpad, yaitu dengan judul Sweet September. Sebenarnya cerita Sweet September ini adalah karangan aku sendiri, autornya aku sendiri. Tapi ada kurang lebih setahun aku off dari dunia per-Wattpadan dan aku privasi cerita aku dulu karena aku lagi persiapan untuk SBMPTN. Dan puji Tuhan, tahun lalu aku lulus SBMPTN di Universitas Riau dengan prodi manajemen. Aku akan melanjutkan Wattpad aku lagi dan semoga viewersnya makin banyak. Amin. Oke guys, langsung aja. Aku ini tipe orang yang suka baca cerita yang genrenya romance dan juga komedi. Dan kebanyakan cerita di perpustakaan Wattpad aku itu hampir semua genrenya romance dan komedi. Dan mungkin ada di antara kalian yang udah lama menggunakan aplikasi Wattpad ini dan pasti kalian tahu bahwa di dunia per-Wattpadan ini ceritanya kebanyakan pernikahan dini, berpacaran dengan ketua OSIS, ketua geng, ataupun bad boy. Dan cerita Sweet September ini aku bedakan dari cerita lainnya yang seperti aku sebutkan tadi. Ini menceritakan tentang seorang pria yang masih duduk di bangku SMA yang merubah 180 derajat penampilannya. Aku akan baca deskripsinya dulu. Ini bukan tentang bad boy yang selalu urak-urakan, nakal, ataupun playboy. Ini tentang gadis judes yang jatuh cinta pada bahan buliannya, tentang bulan September yang dibencinya. Ini tentang pria yang merubah 180 derajat penampilannya, membuat semua wanita menjauh darinya. Dan ini tentang balas dendam yang anti-mainstream. Diangkat tinggi lalu dijatuhkan, dan diangkat kembali dan tak lagi terjatuh. Nikmati sensasi baper dan nyesek dalam cerita ini. Kisah romansa masa SMA dibumbui komedi, kisah persahabatan, dan kehidupan keluarga akan menghibur hati semua pembaca. Selamat membaca dan jangan lupa bahagia. Di sini nama tokoh prianya yaitu Juna dan tokoh perempuannya bernama Lisa. Di cerita ini, Lisa benci dengan bulan September karena di bulan itu dia kehilangan sosok cinta pertamanya yaitu ayahnya sendiri. Dan nanti di akhir cerita, Juna dan Lisa akan merajut sebuah kisah yang akan happy ending ataupun bahagia tepatnya di bulan September. Di cerita ini, Juna bukan hanya merubah penampilannya, tetapi ia juga merubah sikap dan cara bicaranya yang menjadi latah. Juga dia menutupi latar belakangnya. Cerita ini di Wattpad aku udah tulis sampai bab 10, dan buat kalian yang malas ataupun buat kalian yang malas baca mulai dari bab pertama, aku akan review sedikit ceritanya biar kalian ada rasa ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut gimana jalan cerita selanjutnya. Aku akan ceritakan inti-intinya saja. Di bab pertama, di sini Lisa merupakan murid baru di sekolah Juna dan dia sekelas dengan Juna.
Tapi di kelas itu dia hanya duduk sendirian. Itu yang membuat dia kesal karena tidak ada teman untuk berbagi. Dan akhirnya dia berkenalan dengan sahabatnya Juna, yaitu Sean, dan juga dengan Juna sendiri. Namun Juna tidak mau berkenalan dengannya. Dan memang itulah sifat asli Juna, dia bersikap dingin. Di bab 1 ini, Juna udah berpenampilan cupu, dan itu yang membuat dia dibully oleh Lisa. Di bab kedua, Lisa salah masuk toilet, jadi ke toilet laki-laki. Dan dia berpapasan dengan Juna. Di situ, Lisa memarahi Juna dan juga menertawai Juna, mengatakan bahwa Juna salah masuk toilet dan tidak memperhatikan lambang. Tetapi Juna hanya diam dan pergi. Di bab kedua ini juga ada alur mundurnya yang menceritakan bahwa sebenarnya Juna adalah pindahan juga di sekolah yang sekarang. Dan kenapa dia pindah? Alasannya cuma satu. Karena dia capek ataupun dia nggak mau didekati oleh kaum Hawa. Dan itu alasannya pindah dan merubah penampilannya saat ini. Dan dia juga di sekolah yang lama punya seorang sahabat yang bernama Darren. Mereka sudah bersahabat lama dan saling tahu-menahu sifat salah satu ataupun sifat masing-masing. Di sore hari, Lisa dan Juna bertemu di sebuah toko di mall. Dan kebetulan Lisa bersama mamanya. Yang dimana ternyata mamanya Lisa ini adalah orang yang dikenal oleh Juna. Tetapi mama Lisa mengenal Juna sebagai Darren, bukan sebagai Juna. Ketika melihat kedatangan Lisa dan juga mamanya, Darren segera merubah penampilannya menjadi Juna, yaitu memakai kacamata bulat dan juga tompel. Dan dia memang selalu membawa kemana-mana alat yang dua itu. Lisa yang melihat kehadiran Juna, juga dia langsung mengatakan ataupun membuli Juna dengan kata-kata cupu dan tidak pantas berteman dengan dia. Mamanya yang mendengar itu marah terhadap Lisa. Dan akhirnya mamanya menyuruh Juna untuk menjaga Lisa sama di sekolah. Karena Lisa bercerita ke mamanya bahwa dia belum mempunyai teman. Di bab ketiga, di mana Lisa dihukum di sekolah, yaitu lari keliling lapangan karena dia telat. Dan Juna melihat itu. Juna yang melihat Lisa berlari mengelilingi lapangan, langsung ingin menemui Lisa. Karena dia khawatir asmanya Lisa akan kambuh. Dan sebenarnya Juna sudah tahu mengenai Lisa dari mamanya, di mana mereka dulu pernah bertemu. Dan di sana Juna sebagai Darren, dan mamanya bercerita kepada Darren tentang anaknya Lisa. Juna segera menemui Lisa dengan membawakannya air minum. Dia memberikan air minum itu kepada Lisa dan berbicara seperti orang latah. Namun Lisa menepisnya dengan kasar dan menolak pemberian dari Juna. Sehingga dia dehidrasi dan akhirnya dia pingsan. Melihat Lisa pingsan, Juna langsung membawa Lisa ke UKS. Dan Juna langsung menelpon mama Lisa menggunakan handphonenya tanpa berpikir panjang bahwa nanti mamanya Lisa curiga dari mana Juna mengetahui nomornya. Selanjutnya di bab keempat, di mana Lisa membuli kembali Juna di kantin
dan menyuruh Juna mengganti handphone miliknya yang udah dijatuhkan oleh Juna di bab sebelumnya. Dan dia menghina Juna karena Juna memberinya handphone jadul. Lisa melihat seorang pelayan yang membawa nampan berisi minuman dan juga makanan datang ke arah mereka, dan dia mempunyai sebuah ide. Dia menyenggol kaki si pelayan dengan sengaja sehingga membuat makanan dan minuman itu tumpah ke bajunya Juna. Dan akhirnya dia juga menghina Juna dengan mengatakan bahwa bajunya itu tidak seberapa dan dia memberi uang 200.000 kepada Juna. Tetapi Juna tidak mau menerimanya dan dia pergi meninggalkan kantin. Sean yang melihat itu akhirnya dia berkata kasar kepada Lisa dan membuat Lisa menangis. Di bab keempat ini, Juna bercerita kepada sahabatnya Davin bahwa dia akan membuat Lisa jatuh cinta kepadanya dan mengejar-ngejar dia. Di bab kelima diceritakan di mana Lisa ingin mengunjungi makam papahnya di Bandung karena hari itu tepat setahun setelah kepergian papahnya. Dia mengajak mamanya, tetapi mamanya tidak bisa dikarenakan sibuk. Lisa akhirnya sedih dan kesal dan dia nekat untuk pergi ke Bandung sendirian. Di bab keenam, akhirnya Sean mengetahui latar belakang Juna sebenarnya dan seperti apa Juna sebenarnya. Dia mengetahui itu semua karena dia melihat pertemuan Juna dan Lisa kemarin waktu di mall, dan dia melihat ketika Juna menjadi Darren. Sean akhirnya datang ke alamat aslinya Juna dan dia cukup terkagum-kagum melihat Juna, ya terkagum-kagum. Dan dia lebih tepatnya tidak menyangka bahwa begitulah aslinya Juna. Juna merupakan anak orang kaya dan itu diketahui Sean ketika dia melihat rumah asli Juna. Dan di sisi lain ada Lisa yang sedang dalam perjalanan ke Bandung, di mana sudah selama 2 jam dia mengitari kota Bandung dan dia tersesat. Dia tersesat dan dia dicegat oleh preman yang ingin berbuat jahat kepadanya. Di bab ke-7, mamanya Lisa yang mengetahui Lisa pergi ke Bandung sendirian, akhirnya dia menelpon Darren. Ya, mamanya Lisa menelpon Darren sebagai Darren dan bukan sebagai Juna karena mamanya Lisa mengenal Darren tetapi tidak mengenal Juna. Mamanya Lisa menyuruh Darren untuk segera mencari Lisa ataupun meminta bantuan kepada Darren untuk membantunya mencari Lisa ke Bandung. Dan mau tidak mau, akhirnya Juna yang menjadi Darren pergi ke Bandung bersama Sean mencari Lisa. Berjam-jam mereka mengitari kota Bandung dan akhirnya mereka menemukan sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan dengan seorang perempuan yang berada di depan mobil tersebut, yaitu Lisa yang dikelilingi oleh beberapa preman yang ingin berbuat jahat. Akhirnya Juna turun dan dia menyelamatkan Lisa. Lisa yang menangis akhirnya berlari ke pelukan Juna. Oh iya, di sini Juna menyelamatkan Lisa bukan sebagai Juna, tetapi dia berpenampilan sebagai Darren yang tidak cupu dan dia memperlihatkan aslinya.
Capek juga ternyata. Oke, ceritanya sampai di situ. Itu sampai bab 7. Buat kalian yang penasaran gimana kelanjutan ceritanya, kalian bisa baca cerita aku di Wattpad. Nanti linknya aku buat di bawah di deskripsi box. Cerita aku ini di Wattpad udah dibaca 1,68.000. Ya buat aku sendiri sih 1,68.000 itu udah banyak ya. Dengan vote 821. Semoga viewersnya makin bertambah, begitu juga dengan vote-nya. Buat kalian yang udah nonton video ini, aku ucapin terima kasih, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. See you!